Oke, Zeders, balik lagi bareng gue Yudi Agustia. Dan kali ini di edisi Community Week Outdoor. Jalan-jalan kita. Dan bareng gue sudah ada rekan-rekan yang sangat luar biasa sekali. Jauh-jauh dari Lampung ke Lampung juga. Oke, ada teman-teman kita dari Double Cabin Indonesia Chapter Lampung. Chapter Lampung. Oke, selamat datang. Halo Om Ardi, Yudi. Om Andar, Yudi. Oke, mereka berdua ini chapter Lampung ya dari Double Cabin Indonesia. Dan sekarang sudah menyiapkan waktunya sore-sore gini kita santai di pantai, kita ngobrol-ngobrol menjelang buka puasa. Oke, Om Ardi, Om Anjar, ceritain dong sejarahnya Double Cabin Indonesia ini. Oke, jadi mungkin kita persingkat aja lah ya untuk menyingkat waktu juga. Jadi memang Double Cabin Indonesia ini sebenarnya sudah ke 12 sampai 13 tahun lah ya. Memang sudah lama. Sudah remaja. Nah, dari chapter Lampung ini sendiri kita itu ke 6 ya. 6 tahun lah. Berdiri 6 tahun. Nah, jadi memang di beberapa daerah Double Cabin Indonesia itu memiliki beberapa chapter, mulai dari Aceh, Jakarta, Palembang, Lampung, Bengkulu sampai dengan Lombok. Kalimantan pun ada gitu. Nah, jadi kita pun di sini itu mensupport lah sama teman-teman dari media atau teman-teman camper fan Indonesia segala macam yang mau bikin event di wilayah masing-masing seperti ini di Lampung. Itu tuh kita tuh support mereka. Fungsinya kita tuh begitu gitu. Jadi kalau memang dari kapannya itu ya itu tadi. Kita itu sekitar sudah 6 tahun yang lalu. 6 tahun untuk chapter Lampung ya. 13 tahun untuk Indonesia nasional. Nah, berarti kan ini dari ujung timur sampai ke barat ada ya? Betul sekali. Om Anjar, berapa sih anggotanya? Kita 40. kalau untuk yang keseluruhan ya, chapter Lampung ini sekitar 48. 48. Aktif. Kalau yang mungkin ada yang nggak terlalu aktif mungkin ya sekitar 80-an lah ya. Iya. Gitu. Tapi kebayang sih 40-an dengan mobil segede-gede gini. Adventure kemana-mana keren banget. Keren banget. Makanya biasa ya, gimana kalau misalnya kita sudah mulai kumpul nih, itu udah pasti kita bagi, nggak mungkin kita Pasti dibagi. Pasti dibagi itu. Pasti dibagi. 5 atau 6. Ya, jalan. Persesi ya. Persesi, betul sekali. Oke. Nah, kegiatannya itu seperti apa sih? Oke, kegiatan kita tuh banyak sebenarnya. Jadi memang yang terakhir ini aja kemarin kita acara baksos dan bukber. Itu chapter Lampung ya secara ini. Cuman biasanya juga ya paling ya itu off-road bareng, camping bareng. Terus misalnya kita tadi ada tamu dari camper fan Indonesia ataupun dari jalan-jalan Indonesia ataupun dari teman-teman Double Cabin sendiri ya, kita tuh ikut. Kita dampingi mau di Lampung, mau daerah mana ada Krui atau mau ke Pesawaran atau termasuk Kalianda, kita akan support gitu. Biasanya agendanya itu. Cuman kalau agenda secara nasional Double Cabin Indonesia itu biasanya hanya per setiap ulang tahun chapter. Nah, misalnya chapter Malang ulang tahun, chapter Bandung ulang tahun, itu biasa mereka floor di grup. Ayo kita bikin event segala macam. Jadi hampir ya setiap 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali itu ada event secara nasional. Gitu per chapter. Eventnya itu berupa apa? Ya gini, off-road, fun off-road, terus camping bareng, terus ya mancing atau nanam pohon segala macam gitu-gitulah. Yang fun-fun aja lah. Yang fun dan berkaitan dengan kegiatan outdoor pokoknya ya. Outdoor. Karena ini settingannya dari eksterior aja sudah terlihat outdoor semua gitu kan. Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan untuk masuk ke komunitas selain harus punya mobilnya tentu apa sih persyaratannya? Ya memang tadi yang pertama memang harus double cabin. Dasarnya itu dulu. Terus terus misalnya per wilayah itu per chapter itu minimal itu ada sekitar 8 atau 12 kendaraan untuk bisa bikin chapter baru di satu provinsi lah istilahnya gitu. Nanti baru pembentukan chapter, nanti beberapa chapter dari Indonesia akan datang ke lokasi yang chapter baru. Biasa gitu ya. Paling ya kendaraan biasa sih kita gini, ada kawan-kawan juga yang sudah double cabin tiba-tiba mobilnya dijual apa segala macam, kita tetap welcome. Misalnya dia mau tetap ikut camping, monggo gitu. Tapi ya tetap intinya
mobilnya double kabin itu aja. Nggak ada syarat lain. Nggak ada syarat lain, iya. Karena apa kita bilang double kabin? Karena ya itu kita tuh suka nyari tempat yang aneh-aneh, yang jalannya tuh belum istilahnya masih yang harus berbahaya apa itu dia gitu. Dangernya ya. Iya. Nah, kalau Manjar keuntungannya untuk dimasuk di komunitas ini apa sih selain tadi jalan-jalan, kegiatan outdoor gitu? Ya kalau saya sih ya, seperti saya anggota ya, saya udah ikut udah 5 tahun jadi anggota di CAP chapter Lampung ini. Ya antara lain teman sih ya, teman itu udah pasti teman. Terus yang kedua Punya keluarga baru. ya kita anggap teman itu sudah seperti keluarga karena memang sharing itu ya udah kayak kakak adik gitu. Itu sih. Jadi ya keuntungannya juga itu kalau misalnya kita lagi jalan jauh ada trouble atau apa itu Bisa biasanya kita kita bisa kontak Om atau enggak kita sharing masalah terhadap kendaraan. Ya. Terus kita sharing tempat-tempat baru. Ayo dong, nih ada tempat baru nih, keren nih segala macam. Kalau kita nggak double kabin kan mungkin nggak tahu, Nggak tahu. istilahnya Ya, gitu. ya, Jadi ada tempat baru nih gue temu nih ada sungainya. Cuman mobil harus 4x4. Jalannya agak gini berlumpur apa. Ayo seru masuk, Ya. kumpul, udah gitu. Kalau Asik trouble, gitu situ. kalau trouble juga misalnya kita orang Lampung nih, trouble di Jambi kan kalau kita di komunitas calling yang di CAP Jambi, kita pasti Dibantu. Oke, Solidnya nah enak banget. sekarang ke personal nih. Emangnya seenak apa sih double cabin ini? Silakan Om Mardi. Oke, kalau aku secara pribadi itu ya itu tadi yang pertama saya pergi ke suatu tempat itu ada temennya. Gitu. Karena kalau sendiri tuh kayak garing gitu kan. Nah, jadi kalau ada teman-teman tuh kayak kita tuh bawa keluarga besar, jalan-jalan. Nah, itu yang paling saya suka sebenarnya dan sama kekeluargaannya gitu. Jadi kekeluargaan itu udah kayak ya udah kayak bener-bener kayak keluarga gitu. Jadi kita walaupun ya dari 48 itu ya kalau sudah ngumpul itu udah kayak nggak ada batas. Wah, udah asik deh pokoknya gitu. Nggak bisa diutarakan dah, asik serunya itu loh gitu. Itu dari aku gitu. Oke, Om Manjar. Saya sih secara personal ya keuntungannya sih ya benar-benar fun lah. Kalau saya sih fun. Fun ya. Fun. Fun. Tapi memang sih kalau kita lihat dari anggota ya segi umur memang kan beda-beda ya. Ada yang sudah putih kan gitu kan. Tapi ya tetap aja. Masih polos loh. Tetap aja sih kita ajak bercanda memang ya mereka ya seolah-olah ikut kita gitu. Jadi seumuran kita gitu. Nggak Ya ada itu batas sih, lah ya, nggak ada sih batas sebenarnya. umur itu nggak ada batas. Tapi ada sebagian juga yang memang yang malu-malu memang masih ada. Iya. Nah, kalau ngelihat tampilan dari mobil-mobilnya ini gitu kan double cabin ini pasti kan banyak sekali yang dimodifikasi atau add-on gitu ditambahkan gitu kan. Nah, kira-kira ini mahal nggak sih? Mahal itu tergantung dompet kita sendiri sebenarnya awalnya tuh dari situ ya. Dompet. Sama punya dompet ini. Sama. Awalnya dari situ. Jadi sebenarnya kalau kayak modifikasi gini alternatif sangat banyak di Indonesia. Kita mau milih yang mahal ada, yang mau middle ada, yang mau ya sesuai budget yang tipis-tipis yang ini tuh ada gitu. Jadi tinggal kita sendiri, kita mau yang bagaimana gitu. Tapi pada dasarnya memang yang penting tetap keamanan safety-nya itu gitu. Kita selalu rekomendasi ke teman-teman, lu coba ke bengkel ini. Dia kayak begini, kayak gitu-gitu supaya kita safety-nya itu dapat karena kalau sudah masuk ke hutan yang sepi sinyal pun kadang nggak ada, kalau ada trouble itu kan akhirnya kita trouble sama-sama semua gitu. Nah, dengan memodifikasi sebegini pakai ban ini lu pakai pelek gini deh atau enggak ini ada yang murah. Nah, itu supaya meminimalisir trouble di jalan. Gitu. Tapi memang ada nggak standarisasi khusus untuk safety ridingnya ini gitu, safety drivingnya ini gitu? Ya, kalau dari pribadi saya sih nggak ada. Nggak ada. Jadi kita kondisikan kita outdoor atau camping kita itu memang di tempat yang lepas ya, maksudnya tempat yang jarang dikunjungin orang. Ya kita memodifikasi sendiri. Jadi kebutuhan kita untuk itu apa? Seperti misalnya kita ban ya, contoh ban. Ban, sedangkan kita masuk situ memang harus butuh ban yang seperti ini, seperti itu. Ban MT atau ban yang Atau ekstrim kita pakai gitu. winch. Ya, Winch pakai ya, winch. gitu. Sesuai kebutuhan sih sebenarnya. Jadi kita juga memang di DCAP ini terbagi juga. Ya. Terbagi yang suka campingnya yang dekat-dekat ada, yang
jauh-jauh ada, yang masuk ke hutan bener ada. Jadi nggak semua jadi satu memang. Jadi sesuai kebutuhan kita mau jalannya kemana, senangnya di mana, kita modif seperti itu. Oh, I see. Tapi secara umum ini dibuat untuk outdoor adventure. Iya itu, intinya itu dulu. Iya. Nah, untuk ngomongin ininya, kira-kira konsumsi bahan bakarnya ini gimana ini? Karena kan kayaknya belum naik ya. Ya. Sementara ini yang lagi tren solar busuk lah kita bilang gitu. Betul. Jadi ya sementara kalau dengan yang umur-umur Tua, kendaraan seperti ini masih bisa solar yang masih biasa gitu. Tapi kalau yang sudah mobil-mobil 2000 ke atas, tahun 2000-an ke atas, 2020 ke atas ya itu udah yang harus yang bahan bakar yang inilah. Bahan bakar. ya, apalagi kan jalan ke tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang, otomatis selain harus full tank juga harus punya persediaan juga gitu kan. Ya itu salah satu contohnya yang kita punya jerigen di gitu dalam. kita bawa. Kalau memang nggak ada biasa kita taruh di bak kayak begitu. Gitu jerigen-jerigen itulah untuk kalau kita di dalam tiba-tiba kehabisan bensin apa ya kita sharing. Siapa nih yang kehabisan Siapa yang solar kurang? nih? Ini pakai punya kita biasa gitu supply gitu. Biasanya gitu. Oke. Gitu. Nah, ikut kir nggak sih ini? Nah, ini pertanyaan. waduh ini online nggak ya? Ini online nggak ya? Nanti kita masa ini lagi kan. Kalau soal kir memang ada beberapa teman-teman ya rata-rata semua udah kir itu udah harus keharusan itu kewajiban kir. Wajib kir. Cuman memang ada yang terlambat, ada yang kelewat gitu. Bukan terlambat, kelewat kadang kan karena memang kir itu kan per 6 bulan sekali gitu kan. Jadi semua sudah kir, cuman ya itu dia nanti ya kita bisa ke Dishub untuk kita minta ya kalau ada denda dikenakan denda segala macam gitu. Kalau misalnya keterlambatan kir gitu. Oke, Om Ajar sama Ardi, azan sudah terdengar. Siap. Alhamdulillah kita buka puasa. Iya betul. Lagi. Oke, kita akan nginep di sini pastinya ya, dan mungkin kita akan bikin konten lagi besok, mungkin review ya. Ya, review malam nih seru nih. Boleh, insya equipment kita lah Allah. gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya, dan jangan lupa juga apa kalau kita mau follow IG-nya apa nih? Double Cabin Indonesia chapter Lampung. Double Cabin di Cap ID di Cap Lampung. ID Lampung. Oke, follow ya. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Thank you Om Ardi, Om Anjar. Oke, listeners, itu tadi obrolan gue di Community Week edisi outdoor bareng Double Cabin Indonesia chapter Lampung. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih.